Selamat datang di kisah yang akan menyentuh hati kita semua. Malam di Gaza tidak pernah benar-benar tenang, namun dari reruntuhan dan tangisan, terdengar suara kecil yang mampu mengguncang dunia. Inilah cerita tentang anak-anak Palestina yang dengan kepolosan mereka menyalakan cahaya harapan di tengah gelapnya perang. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Dengan begitu, kalian bisa terus mengikuti kisah-kisah penuh makna lainnya yang kami hadirkan untuk menemani kalian. Mari kita masuk ke dalam cerita. Malam itu langit Gaza dipenuhi kilatan cahaya. Bukan bintang yang bersinar, melainkan jejak ledakan yang membuat tanah bergetar. Di sebuah rumah kecil yang nyaris roboh, seorang anak laki-laki bernama Aiman duduk di sudut ruangan sambil memeluk adiknya. Matanya menatap kosong pada retakan dinding, seakan menunggu sesuatu yang tak pernah pasti. Hanya suara desingan angin dan gelegar bom yang menemaninya. Di luar rumah, jalanan dipenuhi debu dan batu berserakan. Orang-orang berlari sambil membawa sisa barang yang bisa diselamatkan. Namun, Aiman tidak ikut keluar. Ia memilih tetap berada di dalam, menjaga adik perempuannya, Lina, yang masih terlalu kecil untuk memahami arti ketakutan. Tangan mungil Lina terus menggenggam jari kakaknya, seolah menjadi jangkar di tengah badai. Aiman berusia 12 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi kisah yang mungkin terlalu berat untuk anak seumurnya. Ayahnya hilang sejak beberapa bulan lalu, tak pernah kembali setelah keluar mencari obat. Ibunya jarang terlihat tersenyum, sibuk mencari makanan di tengah blokade yang membuat harga gandum melambung. Meski begitu, Aiman tidak pernah menunjukkan rasa putus asa di hadapan adiknya. Malam itu, di sela deru perang, ia mulai berbisik lirih. Kata-kata sederhana keluar dari mulutnya, bukan doa panjang, melainkan potongan kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Allah bersama kita, Lina, jangan takut. Kalimat itu mengalun berulang, menjadi semacam nyanyian yang menenangkan. Lina perlahan menutup mata, meski dentuman belum berhenti. Namun, yang tidak mereka sadari, suara Aiman terdengar hingga keluar rumah. Seorang tetangga yang berlindung di balik reruntuhan mendengar bisikan itu, lalu menirukannya untuk menenangkan anaknya sendiri. Dari satu rumah ke rumah lain, nyanyian kecil itu menjalar, menjadi semacam pengikat keberanian. Tanpa sengaja, suara seorang anak mulai mengisi kegelapan malam Gaza. Di balik tembok yang retak, Aiman tidak pernah membayangkan bahwa ucapannya akan terdengar jauh lebih luas daripada sekadar rumahnya. Ia hanya ingin menjaga Lina agar bisa tidur, agar adiknya tidak kehilangan rasa aman yang sederhana. Namun, kehangatan dari kata-kata itu mulai menjalar, menjadi cahaya kecil di tengah gulita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang-orang yang terjebak dalam ketakutan bisa merasakan seberkas harapan. Semua bermula dari suara anak kecil yang hanya ingin membuat adiknya tidak menangis. Pagi datang tanpa keindahan. Matahari hanya menyingkap abu dan puing yang menutupi jalan-jalan Gaza. Namun di antara debu dan reruntuhan, terdengar suara yang berbeda. Beberapa anak kecil duduk di samping bangunan yang hancur, melantunkan kata-kata yang semalam mereka dengar dari Aiman. Suara polos itu berulang-ulang mengucap keyakinan sederhana, seakan menjadi doa bersama. Aiman yang sedang mencari air kaget mendengar suaranya ditirukan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah kumpulan anak-anak itu. Wajahnya memerah, antara bingung dan tidak percaya. Ia tidak pernah berniat membuat orang lain mendengar, apalagi menirukan. Tapi kini, nyanyiannya telah menjadi semacam penghibur di tengah penderitaan. Anak-anak lain ikut bergabung, menjadikan reruntuhan sebagai panggung yang tak pernah mereka rencanakan. Ada yang mengetuk batu seolah seperti drum, ada pula yang bertepuk tangan mengikuti irama sederhana. Orang dewasa yang lewat memperhatikan sejenak, lalu tersenyum samar meski mata mereka masih sembab. Untuk sesaat, dentuman bom terasa jauh, kalah oleh lantunan anak-anak itu. Lina, yang biasanya pemalu, tiba-tiba ikut menyanyi bersama mereka. Suaranya yang lembut membuat semua terdiam sejenak. Aiman menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, suara Lina bukan sekadar ikut-ikutan. Suara itu datang dari hati seorang anak yang sudah terlalu sering melihat kesedihan, namun masih mampu menyimpan cahaya. Tidak lama, seorang jurnalis lokal yang kebetulan berada di sekitar lokasi, merekam momen itu dengan kameranya. Ia tak kuasa menahan air mata melihat bagaimana anak-anak yang kehilangan rumah dan keluarga masih mampu melantunkan harapan.
Rekaman itu sederhana, hanya gambar goyah dari kamera tua, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak bisa disembunyikan. Aiman tak pernah tahu bahwa nyanyian itu sedang direkam. Baginya, itu hanya cara untuk menjaga adik dan teman-temannya tetap berani. Ia hanya ingin agar Lina tidak lupa tersenyum, walau sebentar saja. Namun, di balik rekaman itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Di bawah terik matahari Gaza, suara anak-anak Palestina mulai membentuk gema. Sebuah gema yang akan segera melintasi tembok, melampaui perbatasan, dan mengetuk hati dunia yang lama bungkam. Malam kembali turun. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di beberapa sudut Gaza, anak-anak mulai berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka tidak lagi sekadar bersembunyi di rumah, tetapi duduk bersama, melantunkan nyanyian yang pertama kali keluar dari bibir Aiman. Suara itu berbaur dengan angin malam, seperti melawan desingan peluru yang terus terdengar dari kejauhan. Para orang tua menatap pemandangan itu dengan mata basah. Mereka tahu, nyanyian itu tidak bisa menghentikan perang. Tetapi suara polos anak-anak memberi mereka alasan untuk tetap bertahan. Seolah-olah Allah sedang menitipkan kekuatan melalui mulut-mulut mungil itu, menguatkan hati yang hampir hancur. Di sisi lain kota, jurnalis yang merekam momen siang tadi duduk di meja kecilnya. Ia menyalin hasil rekaman ke perangkat tuanya, lalu menatap layar dengan ragu. Apakah dunia akan peduli pada suara ini? Ataukah video itu akan terkubur bersama ribuan berita perang yang tak pernah usai? Dengan napas berat, ia akhirnya mengunggahnya ke jaringan berita yang ia kenal. Beberapa jam kemudian, di luar Gaza, rekaman itu mulai beredar. Pertama hanya ditonton oleh segelintir orang, lalu dibagikan lagi, semakin luas, hingga akhirnya menembus batas yang tidak pernah diduga. Dunia yang terbiasa melihat ledakan dan angka korban kini dihadapkan pada sesuatu yang berbeda. Bukan berita perang, melainkan suara anak-anak yang penuh keteguhan. Aiman masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu, ia duduk di samping Lina yang sudah tertidur. Ia menatap wajah adiknya dengan penuh kasih, lalu berbisik pelan. "Kau harus tetap kuat, Lina. Suara kita akan selalu ada." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa menyadari bahwa suaranya sudah menembus ribuan kilometer, mengetuk hati orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Di rumah-rumah sederhana, di reruntuhan bangunan, dan di gang sempit Gaza, gema nyanyian anak-anak itu terus terdengar. Seperti air yang mencari jalan, ia mengalir melewati setiap celah, menolak untuk padam meski perang terus menggeram. Dan tanpa mereka sadari, nyanyian kecil itu telah menjadi perlawanan yang jauh lebih kuat daripada senjata. Sebuah gema yang tak bisa lagi dihentikan. Keesokan harinya, jalanan Gaza masih dipenuhi asap dan puing, namun ada bisik-bisik yang berbeda. Beberapa orang membawa kabar dari luar. Mereka mengatakan suara anak-anak Gaza kini sudah terdengar di berbagai belahan dunia. Di layar ponsel sederhana milik seorang relawan, Aiman untuk pertama kalinya melihat dirinya bersama anak-anak lain sedang bernyanyi. Matanya terbelalak, jantungnya berdegup keras. Ia tidak percaya bahwa bisikan kecilnya bisa sampai sejauh itu. Di kota-kota besar yang jauh dari Gaza, orang-orang mulai membagikan video itu. Anak-anak sekolah di Eropa menirukan nyanyian sederhana tersebut, lalu mengunggahnya kembali. Para aktivis di Amerika membawa rekaman itu ke jalan-jalan saat demonstrasi, menjadikannya simbol suara yang tak bisa dibungkam. Bahkan di negeri-negeri yang asing bagi Aiman, nyanyian itu menggema, seperti bahasa universal yang tidak membutuhkan terjemahan. Sementara itu, di Gaza, malam semakin kelam. Dentuman senjata kian dekat, rumah-rumah roboh satu persatu. Tetapi anehnya, semakin keras perang berusaha memadamkan mereka, semakin lantang suara anak-anak itu terdengar. Setiap bisikan, setiap nada, berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Lina duduk di pangkuan Aiman sambil ikut menyanyi. Wajahnya bersinar meski di balik cahaya lampu minyak yang temaram. Suaranya tipis, namun setiap nada terasa menusuk hati. Aiman menatap adiknya dengan bangga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu ia yakin satu hal. Suara mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di balik reruntuhan, jurnalis yang pertama kali merekam mereka meneteskan air mata. Ia sadar, video itu kini bukan lagi sekadar dokumentasi, melainkan senjata yang lebih tajam daripada peluru. Ia tahu, dunia telah terguncang bukan oleh ledakan,
tetapi oleh suara anak-anak yang menolak menyerah. Di luar Gaza, para pemimpin dunia mulai membicarakan nyanyian itu. Media internasional menayangkan ulang rekaman sederhana tersebut berulang kali. Orang-orang dari berbagai bangsa mendengarnya dengan hati bergetar, terdiam oleh keteguhan yang lahir dari kepolosan. Sebuah suara yang tidak bisa diputar balik, tidak bisa diabaikan. Dan di sebuah rumah kecil yang nyaris runtuh, Aiman menggenggam tangan Lina erat-erat. Di tengah dentuman yang masih terus membelah langit, suara mereka tetap mengalun. Suara yang lahir dari kepedihan, suara yang membawa harapan, suara yang telah mengguncang dunia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian senang dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.